Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bab pola hereditas pautan bagian penilaian harian. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat mengenai penentuan jenis kelamin tipe haploid-diploid terdapat pada. Jadi kalau jenis kelamin tipe haploid-diploid itu tanpa didahului oleh pembuahan atau spermatozoa. Nah, kemudian kromosom kelamin tidak mempengaruhi jenis kelamin. Jadi ini biasanya haploid-diploid ini terjadinya pada lebah. Jadi di sini jawabannya adalah yang E, 4 dan 5. Nomor 2, perhatikan beberapa karakteristik berikut. Pola hereditas pautan yang memiliki karakteristik tersebut adalah jadi terjadi pada kromosom kelamin atau gonosom, sifat haru hanya dimiliki oleh laki-laki atau perempuan. Mengakibatkan kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui gonosom. Kalau gonosom kan berarti dia pautan yang terjadi pada seks, kromosom seks. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, pautan seks. Nomor 3, persilangan pada ayam menghasilkan keturunan ayam betina berbulu blorok dan ayam jantan berbulu polos. Kemungkinan sifat genotip parentalnya yang dapat menghasilkan keturunan tersebut adalah, jadi kita cari di sini dari kira-kira induknya seperti apa. Kalau anaknya itu nanti ada yang betina blorok dan juga ada yang jantan polos. Nah, kemungkinan adalah yang E. Kok bisa? Jadi ZB kecil W besar disilangkan dengan ZB besar ZB kecil. Nah, di sini gametnya adalah ada 4 kan, total gametnya tinggal kita gabungkan. Jadi menghasilkan F1 ZB besar ZB kecil yang artinya dia adalah jantan blorok. Lalu ZB kecil yang artinya dia adalah jantan polos. ZB besar W yang fenotipnya adalah betina yang blorok. Lalu untuk yang ZB kecil adalah betina polos. Nah, tadi yang ditanyakan tepat kan, yang menghasilkan keturunan ayam yang betinanya blorok, kemudian jantannya polos. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah induk yang E. Nomor 4, pernyataan yang benar terkait gen letal pada penderita brachidaktili dan istiosis adalah, jadi kalau gen letal itu berarti gen yang muncul, ketika gen itu muncul maka akan menyebabkan kematian. Nah, kalau untuk pada brachidaktili, gen letalnya adalah homozigot dominan B besar. Sedangkan gen letal pada istiosis itu adalah gen homozigot resesif. Jadi I kecil. Nah, di sini yang benar yang mana? Gen letal penyebab istiosis yaitu gen letal dominan, bukan ya? Justru kalau istiosis itu dikatakan letal ketika resesif atau I kecil. Penderita istiosis memiliki genotip heterozigot. Ini bukan, kalau yang heterozigot, malah kalau yang menderita istiosis itu justru dia yang I kecil itu tadi. Gen letal pada brachidaktili mengakibatkan kematian individu. Nah, ini betul. Gen letalnya yang B besar tadi itu bisa menyebabkan kematian pada individu. Jadi jawabannya yang C. Nomor 5, tikam menyilangkan 2 individu tikus berambut kuning heterozigot. Apabila gen dominan Y besar yang homozigot akan bersifat letal atau mati. Persentase keturunan tikus yang memiliki fenotip dan genotip sama dengan induknya sebesar. Jadi di sini parentalnya adalah tikus berambut kuning heterozigot, berarti Y besar Y kecil. Nah, parentalnya Y besar Y kecil disilangkan dengan Y besar Y kecil. Gametnya berarti ada 4 ya totalnya di sini, gametnya untuk yang jantan sama betina. Nah, F1-nya dihasilkan 4 keturunan. Kalau Y besar, tadi kan Y besar homozigot akan mati atau letal. Nah, di sini berarti yang Y besar ini letal. Kemudian Y besar Y kecilnya ada 2, ini berambut kuning. Dan Y kecilnya bersifat normal. Nah, yang ditanyakan adalah yang memiliki fenotip dan genotip yang sama dengan induknya. Berarti kan yang ini, Y besar Y kecil, yang keturunan atau filial kedua dan ketiga. Jadi totalnya ada 2.
per 4 dikali 100%, hasilnya adalah 50%. Jadi jawabannya yang C. Nomor 6, Tono ingin menyilangkan pohon mangga berbatang tinggi berdaun hijau dengan pohon mangga berbatang pendek berdaun hijau. Hasil keturunan dari persilangan tersebut apabila terdapat gen genotip H kecil dapat menyebabkan daun pohon mangga tidak terbentuk klorofil sehingga daun berwarna putih atau letal. Rasio genotip dari persilangan tanaman tersebut yang hidup adalah, jadi di situ kalau ada gen H besar itu berarti daunnya berwarna hijau yang ditandai dengan dia memiliki klorofil, berarti kan hidup. Sedangkan ketika daunnya itu genotip daunnya adalah H kecil, nah berarti kan berwarna putih atau tidak memiliki klorofil yang artinya tanaman tersebut akan mati atau letal. Nah di sini parentalnya berarti T besar H kecil disilangkan dengan T kecil H besar H kecil. Nah kemudian menghasilkan 4F1 dengan genotip T besar T kecil H besar berarti dia tinggi dan berwarna hijau. T besar T kecil H kecil berarti tinggi dan berwarna hijau. T besar T kecil H kecil dia juga tinggi berwarna hijau. Karena ketiganya berwarna hijau jadi sudah pasti hidup karena memiliki klorofil. Dan yang terakhir T besar T kecil H kecil. Nah di sini berarti tinggi dan daunnya nggak hijau, nggak punya klorofil. Kalau nggak ada klorofil berarti mati. Nah di sini yang ditanyakan adalah yang hidup itu perbandingannya berapa dengan yang mati. Berarti antara yang hidup dan mati adalah 3:4 atau 3/4. Atau mungkin kalau ditanya persentasenya berarti sekitar 75%. Jawabannya yang E. Nomor 7, seekor kucing betina berambut hitam disilangkan dengan kucing jantan berambut kuning. Seperti yang diketahui, warna rambut kucing terpaut pada kromosom X dan warna rambut hitam dominan terhadap kuning. Dengan demikian, perbandingan hasil keturunan dari persilangan tersebut adalah kayak di sini betinanya hitam, jantannya adalah kuning. Berarti parentalnya XB besar ini untuk betina hitam, lalu XB kecil Y ini adalah jantan kuning. Nah, berarti dihasilkan 3 gamet. F1-nya tinggal kita gabungkan, XB besar, XB kecil berarti adalah betina kaliko. Maksudnya kaliko di sini dia memiliki 3 warna. Lalu XB besar Y yaitu jantan hitam. Berarti perbandingannya di sini menghasilkan betina kaliko dan jantan hitam adalah 1:1. Jadi jawabannya yang B. Nomor 8, dalam suatu keluarga terdapat 6 saudara kandung yang terdiri atas 2 perempuan dan 4 laki-laki. Keempat laki-lakinya mengalami kelainan genetik, sedangkan kedua perempuannya normal. Kelainan tersebut terjadi akibat peristiwa. Nah, kemungkinan nih di sini kelainan tersebut terpaut pada kromosom Y. Kenapa? Karena hanya terjadi pada laki-laki kemungkinan. Nah, kalau dia terpaut pada kromosom seks, maka disebut dengan pautan seks. Jadi jawabannya yang D. Nomor 9, persilangan antara lalat buah betina bermata merah dengan lalat buah jantan bermata putih menghasilkan keturunan F1 semuanya bermata merah. Apabila keturunan F1 saling disilangkan, perbandingan genotip keturunan lalat buah jantan bermata putih dengan lalat buah betina bermata merah adalah jadi kita silangkan dulu ya. Di situ parentalnya adalah XM besar betina merah disilangkan dengan XM kecil Y yang artinya dia adalah jantan putih. Dihasilkan 3 jenis gamet. Lalu F1-nya berarti XM besar XM kecil betina merah, XM besar Y jantan merah. Nah, meskipun di situ di betina merahnya ada M kecil, tapi kan M besarnya bersifat dominan, makanya tetap terbentuk warna merah. Nah, kemudian F1-nya itu disilangkan sesamanya untuk menghasilkan F2. Jadi yang betina merah tadi disilangkan dengan jantan merah. Hasilnya F2-nya terdapat 4 jenis keturunan. 4 keturunan di sini, yang pertama adalah betina merah, lalu jantan merah, betina merah lagi, dan jantan putih.
Nah, di sini yang ditanyakan di soal adalah perbandingan fenotip keturunan lalat buah jantan bermata putih dan betina bermata merah. Maka jantan putih dan betina merah adalah 1:2. Jawabannya yang B. Nomor 10, tanaman jagung berbiji besar berdaun hijau disilangkan dengan tanaman jagung berbiji kecil berdaun hijau. Keturunan dari persilangan tersebut yang bergenotip G kecil akan bersifat letal. Persentase munculnya keturunan yang bersifat letal sebesar, ini seperti yang mangga tadi ya, jadi ketika ada gen G kecil maka akan bersifat letal atau mati. Kenapa? Karena tidak memiliki klorofil. Nah, di sini parentalnya berarti B besar B kecil G besar G kecil disilangkan dengan B kecil G besar G kecil. Nah, hasil F1-nya di sini ada 8 jenis. Nah, 8 jenis itu yang 6, kalau kita perhatikan yang 6 semuanya memiliki G besar. Sedangkan di sini ada 2 yang tidak memiliki G besar, dua-duanya G-nya kecil, yaitu yang B besar B kecil G kecil dengan B kecil G kecil. Nah, karena G-nya di sini bersifat resesif, maka tanaman ini akan mati. Nah, di sini yang mati atau letal ada 2 dari total 8 keturunan. Maka 2/8 dikali 100%. Hasilnya adalah 25%. Jadi munculnya keturunan yang bersifat letal sebesar B, 25%. Sekian pembahasan kita kali ini. Untuk yang nomor 11 sampai dengan 20 kita lanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.